ketika hati telah hadir kepada Allah, maka dia akan memberi efek kepada batang tubuh. Tenang dia. Kenapa? Karena sudah merasakan kehadiran Allah pada dirinya. Inilah yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Baru tenang tubuhnya, pandangannya, pendengarannya, kalamnya, tingkah laku dan perbuatannya tenang. Kenapa? Hatinya itu sudah hadir bersama Allah. Inilah yang dimaksudkan Nabi itu kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah fakun kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah kamu selalu hatimu, rohanimu, jiwamu selalu bersama Allah. Nah, kalau belum mampu hati kita, jiwa kita, rohani kita bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah. Carilah kawan, carilah teman, carilah sahabat, carilah guru, carilah mursyid. Yang mana teman, kawan, sahabat, guru, dan mursyid itu hati dan rohaninya sudah bersama Allah. Ambil ilmunya, tahu ilmunya, ikuti dia. Ini yang diajari Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kepada aku. Itulah para nabi dan para rasul. Itulah para aulia ilah. Para nabi dan para rasul dan para aulia ilah itu. Di mana hatinya dan ruhaninya telah bersama Allah. Ketika hati dan ruhaninya sudah bersama Allah. Sudah hidup, merasa Tuhan dalam dirinya. Ambillah ilmunya, raihlah ilmunya, sauklah ilmunya. Fa innahu yusiluka ilallah. Karena mereka mampu menghantarkan, membimbing dan menuntun hati dan rohani kita. Bagaimana kita bisa bermakrifat, berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Tuh. Jadi khusyuk. Jadi tubuh ini tenang, hati juga hadir di situ. Merasakan itu. Yang ketiga. Khusyuknya dalam ilmu hakikat tauhid. Khusyuknya dalam ilmu hakikat tauhid itu nyata pada ruh. Jadi khusyuknya dalam ilmu hakikat tauhid nyatanya pada ruh, itu maknanya adalah antu'minu bi ru'yatillah. Betul-betul kamu itu tajalli. Nyata senyata-nyatanya bi ru'yatillah itu melihat Allah. Ini yang disebut namanya tajalli rabbahu. Tajalli rabbahu. Menyaksikan Allah. Inilah makna dari surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sehingga betul-betul datang di dalam dirimu itu adalah suatu keyakinan. Jadi menyembah Allah itu, beribadah kepada Allah itu mesti terbit di dalam hati itu yakin. Lalu mana yang dikatakan yakin? Yang dikatakan yakin itu nih al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu adalah antu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu betul-betul menyaksikan Allah. Yang wujud, yang nyata pada dirimu. Itu mesti dipahami. Makanya untuk memandang Allah itu pada diri, maka kenalilah diri kita itu yang sebenarnya. Mana yang diri Bapak Ibu itu? Ini yang diri Bapak Ibu yang ruhnya. Siapa ruh tadi? Aru ini yang katakan sifat Allah tuh. Sifat Allah. Sifat Allah yang 7. Sifat apa namanya? Sifat ma'ani. Lihat. Sifat ma'ani. Yaitu sama apa lagi? Basar. Kalam apa lagi? Ilmu. Kudrat. Iradat. Hayat.
Jadi menyaksikan Allah wujud nyata pada diri, memandangnya, melihatnya itu pada diri. Diri Bapak Ibu itu yang ruh. Ruh itulah nyatanya sifat Allah yang 7 yang disebut namanya sifat ma'ani. Mana yang dikatakan sifat Allah itu? Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Apa makna sama? Sama itu artinya yang mendengar. Siapa yang mendengar tuh? Yang mendengar itu adalah Allah. Basar, artinya yang melihat. Siapa yang melihat? Allah. Kalam, yang berkata. Siapa yang berkata? Allah. Ilmu, yang mengetahui siapa? Allah. Kudrat, yang kuasa siapa? Allah. Iradat, yang berkehendak siapa? Allah. Hayat, yang hidup siapa? Allah. Itu yang sudah nyata pada diri. Makanya kalau diambil maknanya dalam penyampaian kajinya, lihat, sama pada Allah, sami' pada Muhammad. Lihat, sami'. Bisa Bapak Ibu membedakan sama dengan sami'? Sami'. Sama itu artinya yang mendengar. Sami' kenyataan yang mendengar. Siapa kenyataan yang mendengar tuh? Muhammad. Nih. Seulang lagi. Sama artinya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Adalah Allah. Sami' kenyataan yang mendengar. Yang mendengar tadi siapa? Yang mendengar Allah. Kenyataan yang mendengar Allah tadi itu Muhammad. Lihat. Sama pada Allah, sami' pada Muhammad, telinga pada insan. Tuh dia. Betul? Sama pada Allah, sami' pada Muhammad, telinga pada insan. Coba ulangi lagi Pak Ardi. Basar pada Allah. Tuh. Basirun pada Muhammad. Matu pada insan. Matu pada insan. Bisa pahami Bapak Ibu tuh? Basar pada Allah, basir pada Muhammad, encik matu pada kita. Abdul lagi coba. Kalam lagi, kalam. Mutakalimun pada kenyataan Muhammad. Iya, mutakalimun pada Muhammad gitu maminya. Ujung pada kita. Jelas tuh. Yang mau orangnya tuh? Oke, ini dia orangnya tuh, sempurna tuh. Ya, itu yang katakan namanya ahad itu. Ahad. Ya, ahad tuh. Ahad. Alif, ha, dal. Ini bukan ilmu otak-atik, ini bukan ilmu cocok logi. Alif itu apa? Allah. Ha itu? Dal itu? Adab. Itu dia. Allah tu diriku, Muhammad itu wujud aku, Adam tu rupaku. Maka kesempurnaan memandang Allah, Muhammad dan Adam itu disebut namanya dengan insan. Siapa insan tu? Insan itu adalah Allah. Allah itu nama atau tidak tuh? Nama. Yang mana yang Allah tuh? Diri yang punya nama. Diri yang punya nama. Itu dia tuh. Jadi insan ini nama yang berapa? 100. Nama yang ke-100. Itu dia. Insan tuh nama yang ke-100 tuh. Itu sempurna itu. Makanya ketika kita dah duduk pada maqam musyahadah,